Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembacaan serial kisah para sufi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi singkat seorang sufi bernama Syekh Abul Hasan Al-Barusi. Semoga pembacaan kisah sufi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Syekh Abul Hasan Al-Barusi. Nama beliau adalah Sulam bin Al-Hasan Al-Barusi Abul Hasan. Di dalam kitab Tarikhus Sufiyah, Syekh Abdul Rahman As-Sulami menyatakan bahwa Syekh Abul Hasan Al-Barusi adalah seorang sufi generasi awal yang berasal dari Nisapur. Beliau merupakan salah satu guru rohani dari Syekh Hamdun Al-Qassar, seorang imam sekaligus panutan bagi kalangan penganut tarekat Malamadiyah. Beliau juga dikenal sebagai seorang wali yang doanya senantiasa diijabahi oleh Allah Ta'ala. Tentang jalur rohani yang kredibel yang semestinya ditempuh oleh para salik, beliau pernah menyatakan bahwa tidak akan tampak cahaya keimanan pada seseorang kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi bid'ah. Konotasi sebutan sunnah di sini bukan terutama tertuju kepada bentuk-bentuk amalan lahiriah di luar ibadah-ibadah mahdhah yang tidak sesuai atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi murni tertuju kepada dimensi ontologis yang menjadikan suatu amalan secara substansial tersambung dengan nilai-nilai amal yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh amal orang-orang beriman dengan demikian haruslah merupakan perpanjangan tangan dari keagungan nilai amal yang telah dipraktikkan sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak adanya relasi substansial antara nilai suatu amal umat manusia dengan Nabi pungkasan Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita semua bahwa amal itu sebenarnya adalah bid'ah. Jadi pemahaman bid'ah dalam konteks kalimat sang sufi di atas sama sekali tidak menunjuk kepada aksiden atau rupa lahiriah dari sebuah amal, akan tetapi tertuju kepada putusnya relasi secara hakiki antara nilai suatu amal dengan cahaya rohani sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sang sufi, hal yang demikian disebut sebagai bid'ah yang samar, sedangkan dimensi lahiriah amal itu bisa saja tidak bid'ah. Itulah sebabnya ketika Abu Abdullah bin Karram bertanya kepada Syekh Abul Hasan Al-Barusi mengenai amalan-amalan para jamaahnya, sontak sang sufi yang menjadi pembahasan kita ini memberikan jawaban yang tidak mengenakkan. Jamaahmu itu senantiasa melakukan sholat dan puasa, tapi tidak ada cahaya keimanan bagi mereka. Dimensi batin yang kelam menyebabkan dimensi lahiriah yang kelam pula. Munculnya bid'ah yang samar yang merupakan sandungan akut tersebut berawal dari adanya penyakit rohani di dalam diri seseorang.
sehingga amalan-amalannya terlepas dari ketulusan dan bisa jadi lalu berorientasi kepada selain hadiratnya. Mungkin karena pamrih terhadap sesama, mungkin juga ingin menunjukkan rasa lebih mulia dan terhormat dibandingkan orang lain, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan ini, bid'ah yang samar itu sungguh lebih berbahaya ketimbang bid'ah yang konkret. Sebab bid'ah yang konkret sepanjang tidak menyangkut ibadah-ibadah mahdhah bisa sangat dimungkinkan untuk tetap memiliki nilai spiritual yang tersambung dengan cahaya rohani Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pada bid'ah yang samar, pastilah di situ tidak ada keterhubungan spiritual dengan getar rohani sang Nabi SAW. Betapa di dalam hidup yang hanya sejenak ini, kita mesti berusaha dengan penuh kesungguhan dan ketulusan agar nilai hidup kita senantiasa tersambung dengan keteladanan dan kemuliaan hadiratnya yang bersamayam di dalam diri Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.